Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ignacia Tikoalu SPD. Saya guru kelas 5 di SD Negeri Sarongsong. Biasanya murid-murid di SD Negeri Sarongsong memanggil saya dengan sapaan Ibu Winnie. Bulan purnama bersinar terang, menyinari bumi dengan cahaya. Cintaku pada rupiah takkan hilang, bangga padanya selamanya. Penanganan kepada generasi penerus bangsa tentang betapa pentingnya cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah dapat dilakukan dari usia sekolah dasar. Anak-anak harus cinta terhadap rupiah dilakukan dengan cara 3M, yaitu mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Hal tersebut dapat kita edukasikan untuk peserta didik dengan 5J, yaitu 1. Jangan dilipat. 2. Jangan dibasahi. 3. Jangan dirobek. 4. Jangan diremas. Dan terakhir 5. Jangan di-stapler. Selanjutnya, peserta didik generasi penerus bangsa harus ditanamkan untuk bangga terhadap rupiah, karena uang rupiah adalah alat pemersatu bangsa dan juga uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Serta bangga terhadap rupiah karena di dalam rupiah terdapat tokoh-tokoh pahlawan dari Sabang sampai Merauke yang merupakan nilai budaya tinggi agar peserta didik dapat menghormati dan bangga terhadap pahlawan nasional Indonesia. Dan terakhir, anak-anak juga harus paham betapa pentingnya paham terhadap rupiah, yaitu anak-anak harus tahu cara bertransaksi dengan uang rupiah yang aman dan benar. Lalu, anak-anak sejak usia sekolah dasar juga harus pandai berhemat terhadap uang rupiah dan membelanjakan uang rupiah tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya mengedukasikan siswa-siswi SD Negeri Sarongsong untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, diberkati. Yes, yes, yes. Terima kasih anak-anak hebat. Sekarang kita akan masuk pada materi mencintai rupiah. Nah, anak-anakku, rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Ya, alat pembayaran kita menggunakan uang rupiah. Jadi kalau tidak ada uang rupiah, kita tidak bisa membeli ataupun menjual sesuatu barang dan jasa. Nah, Ibu menunjukkan contoh. Nah, adik-adik, ini mata uang berjumlah berapa? 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah ini, di dalam uang ini terdapat pahlawan. Pahlawan siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, anak-anakku, di dalam uang rupiah kita harus mengenali rupiah, dan juga dalam pembayaran ketika kita berbelanja ke tempat, ke toko atau ke warung, kita harus terlebih dahulu melihat
3D rupiah, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang rupiah kita. Ya adik-adik, supaya kita dapat menggunakan uang rupiah dengan benar, tidak ada pemalsuan, ya adik-adik. Nah, sekarang Ibu juga ada contoh. Perhatikan gambar yang di sebelah sini dan yang gambar di sebelah sini. Dilihat dari kedua gambar ini, manakah di antara kedua gambar ini yang rupiahnya terawat adik-adik? Ya tentunya yang di sebelah kanan. Dan yang di sebelah kiri adalah contoh rupiah yang tidak terawat. Ya, oleh karena itu adik-adik, kita harus apa? Merawat rupiah dengan 5J, yaitu jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan dirobek, jangan diremas, dan terakhir jangan di stapler. Stapler ya adik-adik. Nah, Ibu akan menunjukkan video tentang sejarah terbentuknya rupiah di zaman Orde Baru. Silakan menyaksikan. Pada tahun 1963, pecahan uang seri pekerja mengalami perombakan dan dikenal kemudian dengan nama seri pekerja kedua. Hasil perubahannya pada bagian tambahan pecahan paling besar yaitu Rp10.000 dengan 2 varian warna. Ada hijau dan ada juga yang berwarna merah. Next, alias berikutnya ada seri Sudirman yang mulai diedarkan 8 Januari 1968. Bisa dibilang ini adalah uang Orde Baru ya, karena diedarkan 2 tahun sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 sebagai penanda lahirnya Orde Baru. Mulai dari pecahan Rp1, pecahan Rp2,5, pecahan Rp5, dan pecahan Rp10. Lanjut, ada juga pecahan Rp25, pecahan Rp50, pecahan Rp100, pecahan Rp500 juga ada. Lalu di kelas ribu-ribuan ada pecahan Rp1.000, pecahan Rp5.000, hingga pecahan Rp10.000. Wah, agak monoton juga ya kalau gambarnya Jenderal Sudirman semua. Tahun 1975 nih diluncurkanlah lagi uang kertas baru. Mulai dari pecahan Rp1.000 seperti ini, lalu ada pecahan Rp5.000, hingga pecahan Rp10.000. Uang ini cukup bertahan lama loh, hingga tahun 1984 uang kertas dirilis lagi dengan pecahan 100, 500, 1000, 5000, dan 10.000. Selanjutnya di tahun 1992 Bank Indonesia merilis lagi uang kertas dengan desain yang baru dengan pecahan yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan penambahan uang Rp20.000. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1993 nih, muncullah pecahan terbaru yaitu Rp50.000 pertama. Memasuki era reformasi tepatnya di tahun 1998 hingga 1999 beredarlah uang kertas baru lagi. Ada pecahan Rp10.000, pecahan Rp20.000, pecahan Rp50.000, dan finally muncullah pecahan Rp100.000 saat itu. Hingga nih Pop Gengs, di tahun 2000-an awal kita mengenal uang ini. Yang kemudian berubah di tahun 2016 seperti yang kita gunakan hingga saat ini. Salah satu yang istimewa adalah dimunculkannya pecahan 75.000 secara terbatas, yakni 75 juta lembar sebagai kolektor item untuk memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Ada yang koleksi nggak sih di antara kalian? Sekian video kita. Nah, adik-adik, Ibu akan memberikan contoh. Misalnya adik Fala memiliki uang Rp100.000. Nah, kemudian Fala ingin membeli beras. Harga beras per liter
Per liternya Rp13.000. Nah, berapa liter beras yang akan dibelanjakan oleh Falak di warung? Berapa? Ya, betul sekali adik-adik. 7 liter. Nah, 7 liter dia berjumlah berapa? Rp91.000. Berarti kalau uang Falak 100.000 dan dia membelanjakan uangnya seharga 91.000, kembaliannya berapa? 9.000 rupiah. Dan sisa itu boleh Falak tabung atau dibelikan hal-hal kebutuhan yang lainnya. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan video tadi, Ibu edukasi kalian untuk kita menjaga rupiah melalui 3M rupiah, yaitu mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Nah, untuk hari ini Ibu akan bertanya, di dalam rupiah juga terdapat toko-toko para pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ibu akan bertanya, yang uang Rp1.000 di samping Ibu, siapa nama pahlawannya? Silakan angkat tangan dan berdiri. Ada yang tahu ya? Silakan dari kepala. Cut Mutia, ya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Mana tepuk tangannya? Ya, sekarang di dalam uang Rp5.000 dan di samping Ibu, siapa tokoh pahlawan yang ada di uang Rp5.000? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk Rizky. Nah, sekarang ada yang Ibu mau katakan. Pada mata uang Rp20.000 terdapat tokoh pahlawan Minahasa yang ada di daerah kita. Siapakah tokoh pahlawan tersebut? Ya, silakan adik Al, silakan. Dr. German Saul Samuel Jacob atau singkatannya GSSJ Ratulangi. Ya, tepuk tangan. Dr. Ratulangi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalau pada mata uang Rp100.000 yang di samping Ibu ada tokoh pahlawan siapa? Silakan berdiri. Ya, betul sekali. I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sekarang kita akan membuat proyek. Ibu akan membuat proyek untuk kalian. Nah, sekarang kalian di sini akan membuat buku tabungan. Buku tabungan itu berisi kegiatan kalian dalam menabung per harian ataupun target kalian ada per mingguan. Misalnya target kalian akan menabung 20.000 setiap hari, yang bisa juga. Dan juga kita akan menabung uang. Misalnya dalam 1 minggu kita menabung misalnya 5.000. Ya, boleh per hari kita sisihkan misalnya 2.000 ataupun 1.000. Ya adik-adik? Ya Bu. Ya. Ibu akan memberikan contoh buku tabungan yang sudah Ibu buat. Ibu akan memberikan contoh. Di sini ada target kalian per hari dalam seminggu. Misalnya aku akan menabung 22.000 atau 1.000. Bisa. Di sini jumlah tabungannya dan uangnya bisa dimasukkan ke dalam saku yang ada di lembar sebelah sini. Ya adik-adik, sudah mengerti? Ya, silakan kita akan membuat buku tabungan rupiah.